Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelnya Ekosusi Farmasi TV. Jangan lupa ya, klik subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara membaca resep dokter. Kemampuan membaca resep itu sangat tergantung pada lama tidaknya kita berkecimpung di dunia obat-obatan. Kalau sudah banyak mengenal nama obat-obatan, maka akan lebih cepat menentukan arah nama obatnya. Tapi ada cara yang sangat membantu. Pertama, di apotek harus sedia buku ISO atau MIMS. Buku tersebut memuat semua nama-nama obat. Kedua, mulai baca resep minimal bisa membaca huruf pertama pada nama obat di resep. Misalnya huruf pertamanya adalah huruf M. Setelah itu, buka buku ISO atau MIMS dan lihat bagian indeks paling belakang ya. Langsung lihat di indeks obat huruf M. Dari situ akan kelihatan nama obat dengan inisial M yang tulisannya paling mirip dengan yang tertulis pada resep. Untuk pemastian, apoteker atau asisten apoteker menanyakan keluhan atau gejala yang dialami pasien. Misal, nama obat M yang kita temukan adalah minoxidil dan pasien mengeluh rambut rontok, berarti hasil baca resepnya benar. Atau mikrolak, dengan keluhan pasien susah buang air besar. Jika masih kesulitan, maka sebaiknya hubungi dokter yang menulis resep tersebut ya. Seorang apoteker ataupun tenaga teknik kefarmasian juga bisa mengetahui loh apakah resep itu palsu ataupun asli. Sekalipun si pemalsu berusaha menuliskan resep sesuai kaidah administratif. Apakah dokter itu sengaja menuliskan resep dengan tulisan yang sulit dibaca atau memang sengaja supaya pasien tidak mengerti apa yang ditulis dokter? Nah, salah satu legenda yang menarik mengenai penulisan resep seperti contoh resep ini, kita telah ya. Sebenarnya resep ini adalah fakta, tapi tentu saja ada sebab musababnya. Kita telusuri faktornya satu-satu. Yang pertama, dahulu kala zaman tanpa internet dan buku kedokteran masih terbatas, para dokter harus mencatat segala ilmu yang diajarkan. Jadi, kita bayangkan saat mereka belajar fisiologi kedokteran misalnya, mereka harus merangkum buku seperti ini. Ya, buku tebal di atas tersebut harus mereka rangkum ke dalam buku tulis mereka. Untuk menghemat waktu, mereka harus terbiasa cepat dalam menulis, karena yang disampaikan dosen secara lisan juga sama pentingnya. Kala jumlah dokter masih sedikit, normal bagi seorang dokter untuk menangani 100 pasien dalam sehari. Bisa dibayangkan kan jumlah itu dibagi dalam 8 jam kerja. Ya, totalnya bisa 5 menit per pasien. Mari kita buat skenario. Biasanya kita kalau ke dokter ditanya keluhannya sakitnya apa, batuk-batuk, kemudian sudah berapa hari, berdahak atau tidak, ada demam, apakah nyeri jika menelan, kemudian sudah ada minum obat sebelumnya, kita periksa dulu ya. Dokter biasanya suruh membuka mulut kita, dilihat tenggorokan kita, dan berbaring di atas tempat tidur, kita diperiksa paru-paru kita, dan biasanya kita disuruh tarik nafas, buang nafas, ya selesai. Kemudian dokter akan bilang paru-paru Anda bagus, jadi ini cuma radang tenggorokan biasa, kurangi makan gorengan dan obat sirupnya diminum teratur ya. Di saat ngomong seperti ini, biasanya dokter sambil menuliskan resep. Nah, resep obat ini sendiri banyak miskonsepsinya karena mayoritas sudah terbayang nama merek. Jadi mengira mayoritas obat hanya 1 atau 2 kata. Padahal ada resep yang begini loh. Nah, ini kan resep racikan ya. Ada kalanya obat yang dipakai adalah kombinasi.
Jadi tulisannya sedikit rumit seperti contoh tersebut. Banyak dokter yang sudah berkoordinasi dengan apotekernya, jadi biasanya kombinasi obat yang sudah sering dipakai tidak perlu menggunakan tulisan sedetail di atas. Cukup beberapa huruf terbaca saja dan si apoteker sudah tahu kombinasinya. Penghematan waktu itu sangat penting, 5 menit per pasien hanya pada situasi ideal. Bagaimana kalau penyakitnya ada komplikasi? Atau mungkin pasien anak yang sulit diajak komunikasi, bisa perlu 10 menit dan imbasnya pasien lain semakin menumpuk. Sebenarnya tidak ingin membuat orang sakit menunggu meski 5 menit ya. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini sudah mulai hilang. Salah satu alasannya adalah media tulis yang sudah semakin berkembang dengan adanya komputer. Faktor lainnya adalah jumlah tenaga medis yang sudah semakin banyak. Terlalu beresiko menuliskan nama obat dengan tulisan yang sulit dibaca. Mengingat dokter memiliki beberapa tempat praktik dengan apoteker yang berbeda-beda. Jadi tulisan mereka harus sejelas mungkin untuk menghindari kesalahpahaman. Bagaimana seorang apoteker atau tenaga teknik kefarmasian membaca tulisan dokter? Nah, kalau kamu apoteker baru lulus atau tenaga teknik kefarmasian yang baru lulus, kamu akan sama sulitnya dengan orang awam membaca tulisan dokter. Intinya, ilmu compounding dan dispensing, jam terbang dan kebiasaan. Apoteker yang sudah terbiasa di apotek atau instalasi farmasi akan terlatih membaca tulisan dokter yang terkadang penuh kode. Misalnya jika pada resep tertulis obat pertamanya resep, kemudian huruf P, titik-titik, terakhirnya T, dan di baris kedua ada resep, huruf A, titik-titik N, kemungkinan yang pertama itu adalah paracetamol, yang kedua adalah amoxicillin. Karena terlalu terbiasa, paracetamol diberikan dengan antibiotik seperti amoxicillin. Lalu di baris ketiga tertulis resep GG, maka itu sudah terang obat batuk. Jadi kemungkinan ini resep untuk pasien demam dan batuk yang disertai infeksi. Jika kurang jelas, bisa juga dengan kita memperhatikan dosis pemberian obatnya. Misalnya di resep dituliskan huruf P, titik-titik 250 mg, atau resep A, titik-titik N 250 mg dan resep GG 75 mg. Maka semakin jelaslah ini obat untuk pasien demam, batuk, disertai infeksi bagi anak. Lalu perhatikan keterangan untuk siapa. Oh ya, ternyata ini untuk anak umur 6 tahun. Fix ini jelas resepnya yaitu paracetamol 250 mg, amoxicillin 250 mg dan GG 75 mg. Nah, akan terjadi kebiasaan tanda tanya jika ternyata obatnya isinya tidak berhubungan atau dosis tidak sesuai dengan umur pasien, maka apoteker akan bertanya langsung pada dokter yang meresepkan untuk kejelasan diagnosa dan dosis. Jadi nggak asal aja ya, tetap ada ilmunya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.